Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala aidan fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala aidan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bermuajah, kita dapat bersilaturahim dalam rangka mengaji dan mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ringan langkah kaki kita mulai tadi berangkat dari rumah menuju ke Masjid Jami Al-Falah ini dilanjutkan dengan salat subuh dan juga kajian dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberat amal ibadah kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sanjungkan keharibaan baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti di yaumil qiyamah hanya syafaat dari beliaulah yang kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh hari ini diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan menuntut ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilma. Jadi kalau kita belajar nahwu dan shorof ini masuk dalam kaidah shorof. Alima ya'lamu ilma sama dengan wazan fa'ala yaf'ulu fa'la, yang merujuk pada pemahaman, pengetahuan dan pemahaman mendalam. Bisa terlihat ya Bapak Ibu, ya izin saya besarkan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang pertama itu adalah surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu ini turun ketika Nabi bertahanus. Bertahanus itu maksudnya beliau bersendiri, menyendiri
di Gua Hiro. Kemudian turun datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa jawaban Nabi? Ya Jibril, ma ana biqari. Apa yang harus saya baca? Kemudian Jibril mengulangi kembali perintahnya kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kembali jawaban Nabi Muhammad. Ya Jibril, ma ana biqari. Apa yang harus saya baca? Saya ini nggak bisa baca, saya ini nggak ngerti. Dan yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Baru malaikat Jibril melanjutkan ke ayat yang berikutnya. Alladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai ayat yang kelima. Ini merupakan wahyu pertama kali turun yang mengandung juga ilmu. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya membaca dan belajar sebagai sarana untuk mengenal Allah dan memahami ciptaannya. Jadi Nabi Muhammad itu diminta untuk membaca. Sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad merupakan seorang yang ummi. Apa maknanya ummi? Tidak dapat membaca dan juga tidak dapat menulis. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar mematahkan pandangan orang-orang kafir Quraisy bahwasannya Al-Quran merupakan bikinan Muhammad pada saat itu. Kemudian kedudukan orang yang berilmu. Kalau tadi kita bahas ayat pertama yang mengandung perintah untuk membaca dan belajar. Ayat yang kedua, kedudukan orang yang berilmu ini Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah menjanjikan derajat yang tinggi kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan berilmu beberapa derajat di antara yang lain. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah akan meninggikan derajat bagi orang yang beriman. Ingat, ini diawali dengan kata-kata amanu. Jadi kalau orang yang berilmu tapi tidak beriman, artinya Allah tidak akan meninggikan derajatnya. Syarat utama Allah untuk meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Orang-orang yang berilmu itulah yang pertama harus beriman terlebih dahulu. Kalau orang itu sudah beriman kepada Allah, kemudian berilmu, maka Allah akan naikkan derajatnya beberapa derajat. Tetapi orang punya ilmu saja tanpa keimanan di dalam hatinya, janji Allah ini tidak akan diaplikasikan kepada orang tersebut. Makanya ketika kita menuntut ilmu, yang pertama harus punya iman. Kenapa banyak orang pintar tapi tersesat? Karena keimanannya kurang. Tetapi orang yang di dalamnya ada keimanan kemudian dilengkapi dengan keilmuan di dalamnya, itulah benar-benar orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaannya?
Yang pertama, derajat yang tinggi. Ilmu yang diiringi iman dan amal soleh menjadi faktor utama seseorang ditinggikan derajatnya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Seorang penghafal Al-Quran, itu janji Allah, 7 turunan ke atas, 7 turunan ke bawah, itu dimasukkan ke dalam surga. Kita lihat fenomena sekarang, Bapak Ibu, banyak sekali orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Tujuannya apa? Bukan hanya dia berilmu, tetapi juga dia beriman. Walaupun citra pondok pesantren sedang dicederai dengan beberapa kasus, tetapi itu bukan pesantren, tapi oknumnya yang salah. Jadi pesantren ini merupakan wadah untuk kita menggodok putra dan putri kita agar senantiasa keimanannya semakin dikuatkan dan juga dilengkapi dengan keilmuan. Yang kedua, kelapangan hidup. Allah akan memberikan keluasan dan kelapangan rezeki bagi hamba yang senantiasa menuntut ilmu dan berlapang dada dalam menghadapi majelis ilmu. Yang ketiga, pembeda kualitas manusia. Orang yang berilmu dan beriman memiliki kedudukan dan martabat yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang sekedar beriman tanpa pengetahuan. Orang yang beriman, hampir semua kita orang Islam ini beriman, tetapi tidak semuanya berilmu. Oleh karenanya, belajar itu kapan dan di mana saja. Menghadiri majelis ilmu seperti ini juga bagian dari kita menuntut ilmu. Kenapa tema pertama saya menuntut ilmu? Karena ini adalah yang paling penting dalam kehidupan manusia selain keimanan. Kita sholat tanpa adanya ilmu, kita nggak ngerti bacanya apa. Minimal kita tahu Allahu Akbar, baca suratul Fatihah, diawali dengan iftitah suratul Fatihah, ruku membaca subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la, dan sebagainya. Salat tanpa ilmu itu juga kita hanya menggugurkan kewajiban. Alangkah jauh lebih baiknya ketika kita salat kita faham apa yang kita baca. Allahu Akbar, kita masukkan niat kita. Kadang-kadang kita niat itu usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu lafaz niat namanya, belum niat. Niat ada di mana? Ada di dalam hati. Allah, sambil kita mengucap di dalam hati kita bahwasannya kita niat salat subuh 2 rakaat karena Allah. Kadang-kadang kita hanya mengucapkan lafaz niat tanpa diiringi dengan niat kita di dalam hati. Ini contoh ilmu yang harus kita tahu. Kemudian yang selanjutnya ada surat Az-Zumar ayat ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini ayat menunjukkan bahwasannya orang-orang yang berilmu dan tidak berilmu ibarat terang dan gelap, seperti siang dan malam, tentu tidak sama. Siapapun yang berpikir jernih akan memahami bahwa ilmu adalah cahaya yang menuntun langkah manusia. Al-ilmu nurun. Ibaratnya kalau kita punya ilmu, jalan kita itu selalu diterangi dengan cahaya. Sebaliknya, tanpa ilmu, jalan kita itu gelap gulita. Oleh karenanya banyak yang nabrak sana sini itu karena tidak ada ilmu. Karena dia tidak paham mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan. Jangankan yang dilarang, jangankan yang diperbolehkan, yang dilarang pun disikat. Karena apa? Karena tidak ada keilmuan. Ada ilmunya, tapi tidak ada keimanan. Itulah yang menyebabkan banyak orang yang mengambil yang bukan haknya. Dia punya ilmu,
Tetapi karena kurang keimanannya, maka apapun di hadapan matanya dia anggap sebagai miliknya, yang aslinya itu bukan punyanya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ilmu ini harus diawali dengan keimanan. Dia tahu tentang banyak hal, tetapi tanpa keimanan bisa jadi nabrak juga sana sini. Apalagi yang tidak memiliki keilmuan, dia gelap gulita. Ini ibaratnya. Kemudian barang siapa yang tidak sanggup menanggung pahit getirnya ilmu, maka ia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini ada yang mengatakan kata-kata mutiara. Kalau kita tidak kuat dengan menuntut ilmu, maka siap-siap kita akan bodoh selamanya. Ada juga yang menggambarkan ilmu itu walaupun sedikit, tapi lama-lama itu akan menjadi banyak. Menginspirasi dari air yang jatuh dari atas karang, kemudian menetes, lama-lama batu itu bisa bolong. Itu ibarat orang menuntut ilmu. Jadi walaupun sedikit, setiap hari kita usahakan ada ilmu yang kita tambahkan di dalam diri kita. Kita upgrade diri kita dengan ilmu walaupun sifatnya sedikit. Menuntut ilmu ini juga wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kalau sekarang laki-laki dan perempuan itu sama-sama bisa menuntut ilmu. Oleh karenanya bersyukur kita, Islam datang menyetarakan, tidak ada laki-laki lebih tinggi, perempuan di bawahnya, tetapi semuanya sama. Oleh karenanya hadis ini menyatakan bahwasannya semua baik laki-laki maupun perempuan wajib menuntut ilmu. Karena apa? Karena dogma di Indonesia ini kadang-kadang mengatakan bahwa perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya itu hanya mengurusi dapur, kemudian kasur, ya, apalagi Pak? Sumur. Nggak jauh-jauh dari itu sudahlah. Kamu SMA selesai, sudah nanti bapak carikan jodoh, kamu menikah selesai. Itu jadi tanggung jawab suamimu. Ini kadang-kadang yang salah. Sehingga perempuan kesannya itu tidak boleh menempuh pendidikan yang lebih tinggi, sama seperti laki-laki. Padahal hadis ini jelas menyatakan bahwasannya semuanya sama kewajibannya untuk menuntut ilmu. Jadi kita tidak boleh membedakan ya putra dan putri kita dalam menuntut ilmu. Semuanya kasih hak yang sama, setinggi-tingginya. Kemudian juga ada hadis yang menyatakan man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu ini menjadi sangat penting ya, karena memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, Allah memuji orang-orang yang berilmu. Di dalam ayatnya surat Az-Zumar ayat ke-9, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mengetahui keberadaan Tuhannya.
Kalau kita bangun malam tadi sebelum sholat subuh, kita bangun malam 2 rakaat. Man arada nafsahu faqad arada rabbih. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui bagaimana Tuhannya. Sebaliknya juga, man arada rabbahu faqad arada nafsah. Barang siapa yang mengetahui Tuhannya, maka dia akan mengetahui dirinya. Maksudnya begini Bapak Ibu, orang kebanyakan yang tidak mengetahui di sepertiga malam itu mereka tidur. Kenapa? Karena bagi mereka waktu malam itu adalah waktu istirahat. Tetapi orang yang mengetahui di sepertiga malam itu dia akan bangun. Kenapa? Karena dia tahu bahwasannya orang-orang yang lain itu sedang tidur, dia harus komunikasi dengan Tuhannya. Itulah waktu yang mustajab. Di saat malam sepertiga malam, malaikat keliling Bapak Ibu. Ngapain malaikat keliling? Mencari hamba-hamba Allah yang masih mau bangun dan bersujud kepadanya. Itu genteng atap rumahnya bercahaya, bukan karena lampu, tapi karena ada penghuninya yang sedang bersujud kepada Allah. Turun itu malaikat, duduk nungguin orang yang sedang sholat tadi itu. Apa yang dilakukan malaikat? Malaikat mendengarkan, menunggu, kemudian mendengarkan apa yang diminta oleh hamba Allah tadi. Kemudian malaikat mencatat. Selesai doanya, malaikat naik kembali laporan kepada Allah. Wahai Allah, ada hambamu yang masih terjaga di saat hamba-hambamu yang lain sedang tidur. Wahai Allah, ada hambamu yang masih mau bersujud kepadamu di saat hamba-hambamu yang lain sedang asik mendengkur. Allah menjawab, wahai malaikat, apa yang dia minta kabulkan. Ini karena dia tahu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ini karena dia tahu manusia lain sedang tidak sibuk komunikasi dengan Tuhannya. Kalau kita sholat subuh itu biasa, sholat zuhur itu biasa, sholat asar itu biasa, maghrib biasa, isya biasa. Kenapa? Karena kita tahu itu adalah kewajiban kita. Tetapi ditambah dengan sholat duha, kemudian tahajud, apalagi itu karena kita tahu Allah sedang tidak sibuk dihubungi oleh manusia-manusia yang lain. Bapak Ibu, analogikan seperti ini. Ketika Idul Fitri itu banyak orang yang telepon-teleponan dengan keluarganya di kampung. Sinyal kadang-kadang susah Bapak Ibu. Tetapi kalau malam hari itu lancar. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang sedang komunikasi dengan orang yang lain. Sama dengan itu. Oleh karenanya bangun malam kita komunikasi dengan Allah, karena kita tahu itulah waktu yang mustajab. Ini juga bagian dari ilmu. Oleh karenanya orang yang berilmu Allah memujinya. Ya. Kemudian orang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Tadi di dalam surat Al-Mujadilah dijelaskan bahwa individu yang mendalami ilmu mencapai posisi yang mulia. Kata ilmu ini disebutkan lebih dari 780 kali. Artinya sangat penting sekali sampai Allah mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran sebanyak 780 kali. Yang selanjutnya, ilmu pada diri seseorang adalah tanda kebaikan. Kemudian majelis ilmu dihadiri malaikat penuntut ilmu, diridhoi oleh para malaikat. Bapak Ibu yang hadir di sini, jangan dikira ini hanya dihadiri oleh kita saja. Majelis ilmu itu akan dihadiri oleh malaikat. Kemudian penuntut ilmu diridhoi oleh para malaikat. Malaikat ikut turun, malaikat ikut menyaksikan kehadiran Bapak Ibu dalam menuntut ilmu. Ketika kita keluar dari rumah, selain kita niatkan untuk mencari nafkah, kita niatkan juga untuk menuntut ilmu. Na'udzubillah, di jalan kita ada apa-apa, kita mati dalam kondisi syahid, berjihad di jalan Allah. Jadi gak perlu berjauh-jauhan untuk mencari jihad di jalan Allah. Bapak Ibu, Bapak Ibu keluar rumah, niatkan untuk mencari nafkah untuk keluarga, niatkan juga untuk mencari ilmu, insya Allah dalam kondisi
berjihad di jalan Allah, wafat kita nanti berjihad di jalan Allah, husnul khotimah. Tetapi orang yang keluar dari rumah tanpa adanya niatan apapun, tanpa diniatkan untuk berjihad mencari keridhaan Allah, mencari nafkah untuk keluarganya, mencari ilmu, maka wafatnya biasa-biasa saja. Oleh karenanya niat itu juga menjadi hal yang penting dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu didasarkan dengan niat, dan segala sesuatu itu dinilai dengan apa yang diniatkannya. Jadi kalau kita keluar, masuk masjid saja tuh ada doanya. Hafal doanya kan Bapak Ibu ya. Itu menandakan niat kita melangkah masuk ke dalam masjid, kita meminta kepada Allah. Kita keluar dari rumah menuju ke masjid, kita juga meminta kepada Allah. Kesandung di jalan, kemudian meninggal di jalan menuju masjid, maka wafat kita dalam kondisi husnul khotimah. Orang baik itu banyak, tetapi yang wafat dalam kondisi husnul khotimah itu tidak banyak. Orang baik banyak, tapi mantan orang baik itu juga banyak. Kapan dilihatnya? Ketika kita menjelang wafat. Ya, menjelang wafat, malaikat Israel datang, kemudian siap-siap mencabut nyawa kita. Kita dalam kondisi sehat begini, kita tahu ilmunya. Kalau malaikat Israel datang, maka kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau sehat gampang, itu ilmunya. Tapi dalam kondisi bertemu dengan malaikat Israel, belum tentu ini mudah untuk mengucapkannya. Oleh karenanya ada yang wafat dalam kondisi dengan mata yang terbelalak. Kenapa? Karena sakit. Nyawanya dicabut dari ubun-ubun karena beliau mungkin tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hidup. Tetapi bagi yang berilmu, bagi yang beriman, bagi yang taat kepada Allah selama hidupnya, insya Allah ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, beliau wafat dalam kondisi tersenyum. Ini salah satu tanda husnul khotimah. Oleh karenanya ilmunya adalah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita ini terlahir dalam kondisi Islam yang sudah otomatis. Ya kan Bapak Ibu ya? Otomatis kita sudah menjadi Islam kan? Tanpa kita cari dulu mana agama yang menurut kita benar. Ketika kita dilahirkan agama orang tua kita Islam, maka kita otomatis juga menjadi Islam. Kenapa? Karena kita sudah disyahadatkan. Tetapi nanti ketika akhir hidup kita mau meninggalkan kehidupan dunia, belum tentu juga kita bisa membaca 2 kalimat syahadat. Oleh karenanya dari awal sekarang kita biasakan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita latihan mau menghadapi malaikat Israel, karena usia kita di dunia ini terbatas Bapak Ibu. Paling maksimal 80, 90 itu sudah bagus, 100 itu bonusnya sudah banyak. Rata-rata 63, 65 selesai. Oleh karenanya semuanya sebelum itu terjadi kita biasakan membaca 2 kalimat syahadat. Kita perbanyak bagaimana keilmuan untuk menghadapi wafatnya kita, akhirnya kita di dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengalirkan pahala ketika sudah meninggal. Orang yang berilmu itu, kata Nabi, ada 3 amalan yang terputus ketika seseorang meninggal. Ada 3 amalan yang tidak terputus, yang tidak terputus ketika orang tersebut meninggal. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Shadaqatul jariyatun, sedekah jariyah. Ini wafat, inilah yang disebut dengan sedekah jariyah. Jariyah itu ngalir artinya Bapak Ibu.
Jadi kita tetap dapat pahala walaupun kita sudah tidak ada di dunia. Bapak Ibu bikin sekolahan, ada anak-anak yang sekolah menuntut ilmu di situ. Bapak Ibu bikin pesantren, ada anak-anak yang menuntut ilmu di situ. Setiap anak-anak yang menuntut ilmu, Bapak Ibu dapat pahalanya terus walaupun kita sudah wafat. Yang kedua, kata Nabi setelah sedekah jariyah, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu ngajarin anak-anak ngaji, ini alif, ini ba, ini ta, ini ta. Setiap huruf yang Bapak Ibu ajarkan itu pun mengandung pahala. Walaupun nanti Bapak Ibu wafat, anak itu besar mengajarkan lagi pada orang lain, pahalanya bukan hanya untuk anak itu, tapi juga terus ke Bapak Ibu. Kayak MLM itu terus ke bawah gitu ya Bapak Ibu. Ini al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun sholih. Allah menggunakan, Nabi menggunakan diksi waladun. Waladun ini artinya adalah anak. Kenapa Nabi tidak menggunakan kata-kata ibnun atau bintun? Ibnun itu anak laki-laki, bintun itu anak perempuan. Kenapa Nabi menggunakan waladun? Waladun sholih. Nabi sengaja menggunakan kata-kata itu agar orang-orang yang tidak punya anak, yang tidak diberikan keturunan, masih punya kesempatan ada anak yang mendoakannya. Bisa anak angkat, bisa anak didik, bisa anak apalagi adopsi. Anak-anak yang lain itu doanya bisa sampai kepada orang tersebut. Makanya Nabi menggunakan kata-kata waladun, bukan ibnu anak laki-laki kandung, bukan bintun anak perempuan kandung. Yang selanjutnya diberi cahaya di wajahnya di dunia dan di akhirat. Orang yang berilmu itu Bapak Ibu, wajahnya bersinar. Kenapa? Karena dinaungi cahaya. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya yang menerangi wajah orang yang menaungi di dalamnya keilmuan. Orang yang tidak beriman dan tidak berilmu, wajahnya suram biasanya, karena tidak ada cahaya ilmu. Bukan karena skincare, bukan karena lampu yang terang, bukan, tetapi wajahnya bercahaya karena ilmu yang ada di dalam dirinya. Ilmu membuahkan rasa takut. Semakin orang berilmu, dia akan semakin takut untuk berbuat. Semakin dia tidak berilmu, dia akan semakin berani melakukan apapun. Ya. Jadi kalau orang berilmu itu pertimbangannya banyak. Kalau saya melakukan ini, apa akibatnya? Kalau saya melakukan itu, apa dampaknya? Baik bagi diri saya maupun bagi orang lain. Tapi kalau orang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak pernah berpikir pokoknya saya lakukan ini aja, dampak apapun yang terjadi ya tidak masalah. Karena apa? Karena tidak memiliki keilmuan. Nah, selain itu juga ilmu ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membuka wawasan, menjadi amal jariyah, landasan amal dan ketakwaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam menuntut ilmu ada setidaknya 6 langkah menurut Imam Syafi'i. Yang pertama adalah kecerdasan, dzakaun. Kecerdasan di sini bukan hanya bakat bawaan, tetapi juga ketajaman hati, kejernihan pikiran, serta usaha untuk terus mengasah kemampuan intelektual melalui belajar, membaca, dan menghafal. Modal utama kita menuntut ilmu adalah kecerdasan, bukan kecerdasan bawaan, tetapi adanya niat kita untuk terus mengasah ilmu yang kita miliki. Otak kita ini terbatas. Kadang-kadang memorinya itu sudah tertutup oleh memori-memori baru. Makanya kadang-kadang kita ketemu orang tuh lupa namanya tapi kenal wajahnya. Kenapa? Karena kita lebih banyak lagi ketemu orang-orang yang baru. Jadi orang-orang lama tuh tutup dengan nama-nama orang yang baru. Kalau tidak kita asah terus, kita ingat-ingat terus, maka itu bisa jadi hilang. Sama dengan orang menghafal Al-Quran. Menghafal itu gampang Bapak Ibu, menambah hafalan itu mudah sekali.
tapi yang sulit adalah murojaahnya, mempertahankan hafalannya. Itu bagaikan kita mengikat kuda yang liar. Wah, susah kalau tidak istiqomah. Oleh karenanya, syarat yang pertama adalah kecerdasan untuk terus mengasah kemampuan kita. Yang kedua, semangat yang tinggi, keinginan yang kuat dan antusiasme yang tak pernah padam untuk terus mencari ilmu. Kalau cari ilmu itu harus semangat. Contohnya, Bapak Ibu datang ke masjid ini melawan ngantuk kan? Setan itu ngipas-ngipas, udah tidur aja, azan nanti subuh masih nyampe jam 6 kurang lah, udah tidur aja dulu. Terus diikat leher kita oleh setan, sambil dikipas-kipasin, mau bangun ditarik lagi. Kalau kita tidak segera mengambil air wudhu kemudian berniat tekad untuk datang ke masjid sholat subuh, maka kita bisa jadi menjadi anak buah dari setan tersebut. Karena setan tuh nggak mau manusia berbuat baik, manusia beribadah tuh nggak mau, karena dia menginginkan manusia bersama dia di neraka. Oleh karenanya khirsun, semangat untuk menuntut ilmu. Makanya kadang saya mohon izin, ketika di kampus itu kebetulan saya di pasca sarjana, saya melihat ini yang usianya sudah dewasa, paham ya Bapak Ibu ya, udah 50 ke atas, tapi masih semangat untuk menuntut ilmu. Saya acungkan jempol kalau bisa 10 jempol saya. Kenapa? Saking hebatnya itu orang tua masih mau menuntut ilmu. Tetapi saya sangat miris melihat anak-anak muda yang justru malas-malasan di masa mudanya dan membuang-buang waktunya tidak untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu tidak memandang usia, tidak memandang kapan dan di mana, tetapi menuntut ilmu itu harus punya tekad yang tinggi untuk belajar, dan belajar. Yang ketiga, kesungguhan, ijtihad, keseriusan dan kesabaran dalam belajar. Ini juga menjadi modal yang penting Bapak Ibu. Kadang-kadang putus asa karena yang pertama mungkin biaya, yang kedua waktu, apalagi sudah bekerja dan sebagainya. Yang keempat biaya atau bulwah, bekal. Menuntut ilmu itu nggak murah, kadang-kadang mahal Bapak Ibu. Ya, karena ilmu itu tidak gratis katanya, tetapi ilmu itu membutuhkan bekal yang besar. Kemudian bimbingan guru dan waktu yang lama. Poin kelima menjadi yang saya garis bawahi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kondisi sekarang, teknologi yang begitu tinggi, semua orang bisa belajar. Dari mana? Dari YouTube, dari AI, Gemini, dari internet yang lain, dari Facebook, dari Instagram dan sebagainya. Semua orang bisa mendengarkan ceramah, semua orang bisa belajar, tetapi ada satu yang tidak diajarkan dalam itu. Apa Bapak Ibu? Akhlak, adab. Anak-anak bisa pintar dengan YouTube, bisa. Anak-anak bisa pintar dengan melihat internet, bisa mencari dengan Google dan sebagainya, bisa. Tetapi ada satu yang tidak diajarkan di dalam situ, akhlakul karimah. Oleh karenanya, irsyadi ustazun, guru yang mursyid itu wajib. Kalau dulu orang-orang dulu itu ketika mereka belajar, antara paha guru dan murid itu beradu saking dekatnya. Kalau sekarang kadang-kadang melihat guru saja itu tidak ada hormat-hormatnya. Ini yang saya katakan tadi, yang tidak ada di dalam Google, YouTube dan sebagainya, itu adalah akhlak. Teknologi itu plus minus, kadang menunjang anak-anak kita belajar, kadang juga menjerumuskan anak-anak kita. Sekarang kita lihat ketergantungan anak-anak kita terhadap handphone itu luar biasa. Jangankan anak-anak kita pun lebih sayang handphone dibandingkan kadang-kadang pasangan kita. Ketinggalan handphone itu, waduh, paniknya, Masya Allah ya. Padahal itu hanya wasilah kita komunikasi dengan orang lain.
Yang keenam, waktu yang lama, tulis zaman. Tidak bisa belajar itu dalam waktu singkat. Apa maksudnya Pak? Kita lihat saja, kita sekolah dari SD itu 6 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. SMP itu kita 3 tahun sudah 9 tahun. SMA lagi 3 tahun sudah 12 tahun. Itu artinya waktunya harus lama Bapak Ibu. Kenapa? Karena berproses kita belajar gitu. Nggak bisa instan. Pak, saya mau belajar instan, saya dengar YouTube saja. Mungkin ada ilmu yang kita dapat, tetapi tidak sempurna. Dengar YouTube itu bagus Pak? Bagus, tapi kita harus punya guru. Harus punya guru. Dan harus punya guru. Kenapa? Ketika nonton YouTube itu bisa jadi ada bagian yang terputus. Bisa jadi tidak diterima secara sempurna. Bisa jadi kita mendapatkan keterangan dan penjelasan itu secara parsial saja. Tetapi dengan adanya guru yang mursyid, kita langsung bisa bertanya kepada guru kita, wahai guru, apa ini maksudnya? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu ini menjadi hal yang penting. Dengan niat yang tulus, dengan kesungguhan, dengan adab dan akhlak, sabar dan konsisten, mengulang-ulang pelajaran. Insya Allah dengan niat yang tulus kita menuntut ilmu, datang dari rumah menuju masjid ini, kemudian kita mengaji dan mengkaji. Makanya bahasa saya ini mengaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji juga ayat-ayat Al-Quran. Kita bedah maksudnya apa ini ayat-ayat suci Al-Quran ini, dan apa yang kita aplikasikan dari ayat-ayat ini. Karenanya orang yang menghafal Al-Quran tidak cukup dengan menghafal, dia harus tahu maknanya, lafzan wa makna wa amal, dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya 45 menit ini tertulis ya. 45 menit kenyataannya kadang-kadang 1 jam ya Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan dengan materi yang tidak terlalu banyak ini, kita dapat mengambil hikmahnya, kita dapat mengambil ilmunya dari surat Mujadilah, dari surat Al-Alaq, dan juga dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran yang lain tentang ilmu. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi menuntut ilmu ini, kami persilahkan. Silakan Bapak atau Ibu mohon bertanya. Ibu yang di belakang. Sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Kiai. Perkenalkan, nama saya Yakub, salah satu jamaah hafalah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bahwa pada pagi hari ini saya mendapat pencerahan tentang begitu pentingnya menuntut ilmu. Begitu pentingnya menuntut ilmu sampai Nabi pernah bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi." Dan tadi Kiai mengatakan juga begitu pentingnya ilmu sampai kita disindir dengan ayat qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Setiap kita pasti pengen menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bahkan kita pengen dapat gelar S1, S2, S3, bahkan seperti pengacara Nyelonah itu Firdaus Wibowo yang gelarnya berenteng-renteng. Cuma masalah begini Kiai, seperti yang tadi Kiai paparkan di slide itu tentang syarat untuk ilmu yang dibilang oleh Imam Syafi'i, kita harus jakaun, lahir sun, wajihadun, wabulgatun, watul zaman, wirsadustan. Yang jadi masalah adalah bulgoh Kiai. Dulu waktu saya sekolah, orang tua saya bilang, lu matong nggak usah sekolah tinggi-tinggi dah, bapak gak kuat biayain. Akhirnya saya mau kuliah aja nggak jadi kayak, lu mau udah saya mah aja gitu. Jadi yang sekalian tanyakan itu kayak, bagaimana kita menyiasati bulgoh ini, biaya ini, biar kita bisa
apa namanya, kita kan kalau dulu zaman itu kan juga harus disertai dengan biaya yang banyak ya. Bagaimana solusinya ke? Mohon pencerahannya. Yang kedua, saya mau tanyakan, mohon dijelaskan tentang hadis yang berbunyi bahwa tinta ulama itu lebih berat timbangannya ketimbang darah syuhada. Padahal syuhada itu juga salah satu orang yang masuk surga di awal-awal. Yang ketiga, tadi Kiai katakan ilmu tanpa adab itu berbahaya. Juga tolong dijelaskan. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama, bulughah. Salah satu syarat menuntut ilmu itu adalah bekal yang cukup. Tanpa adanya bekal yang cukup, maka mustahil kita bisa menuntut ilmu. Contohnya apa? Kita mau sekolah, tetapi kita nggak bisa beli buku, kita nggak bisa beli kitab. Ini jawaban saya secara akademis aja nih Pak Ustadz. Yang pertama, cari beasiswa. Cari beasiswa. Nah, banyak sekarang beasiswa. Misalnya nih, kita kemampuan kita apa? Anak kita apa? Misalnya tahfidzul Quran. Biasanya ada program beasiswa para penghafal Al-Quran, itu gratis. Cara kalau kita tidak mampu untuk membiayai sendiri dari beasiswa secara akademis. Kemudian yang kedua, tentunya kita mengalahkan kebutuhan duniawi kita untuk ilmu ini. Ya, untuk ilmu ini. Kita punya rumah, kita jual saja, cari yang lebih kecil, yang penting anak-anak bisa sekolah. Lebih bagus lagi, dari kecil kita sudah siapkan biayanya. Sedikit-sedikit kita tabung. Sedikit-sedikit kita tabung. Persiapan nanti suatu saat kita menginginkan anak kita lanjut ke kuliah, misalnya ke jenjang yang lebih tinggi dari tingkat SMA, maka kita sudah siap. Intinya adalah kita menabung sedikit demi sedikit untuk bekal anak-anak kita nanti. Nabi pernah mengatakan bahwasannya janganlah kita meninggalkan generasi kita dalam kondisi sulit. Salah satunya adalah bukan dengan harta, tetapi dengan ilmu. Kemudian yang kedua, tadi tentang tinta ulama lebih berat dibandingkan darah para syuhada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari kata-kata ini, tinta ulama lebih berat timbangannya dibandingkan darah para syuhada. Bukan berarti darah para syuhada itu tidak berharga. Bukan berarti darah para syuhada itu tidak berat timbangannya, sangat berat timbangannya. Ini adalah motivasi bahwasannya orang yang berilmu itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu derajatnya. Tinta para ulama maksudnya adalah ulama menuliskan keilmuannya. Kemudian itu dijadikan rujukan bagi orang-orang yang belajar, maka terus ilmu tadi sama dengan yang al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat maka pahalanya terus mengalir. Itulah yang memberatkan tadi tinta para ulama pahalanya. Sedangkan orang yang berjihad di jalan Allah itu jihadnya saja selesai sudah. Tidak ada tambahan-tambahan lain. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari amalan yang terus mengalir pahalanya. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Jadi tintanya para ulama maksudnya adalah ketika ulama menuliskan ilmunya di atas kertas, kemudian dijadikan sebuah buku, kemudian orang-orang mempelajari buku tersebut, maka setiap orang yang belajar ulama tersebut mendapatkan pahala dari apa yang diajarkannya kepada orang lain. Sedangkan para syuhada jihadnya itu besar pahalanya, jihadnya itu berat timbangannya,
tetapi hanya 1 kali itu saja, tidak menjadi amal yang terus mengalir ketika beliau sudah wafat. Nah, ini maksud dari yang tadi ditanyakan. Kemudian yang ketiga, apa tadi Pak? Ilmu tanpa adab. Tadi sudah kita bahas, ilmu itu menjadi penting. Belajar dari internet, ilmunya banyak. Mbah Google itu ilmunya banyak sekali. Ya. Kemudian juga YouTube itu ilmunya banyak sekali. Kita tinggal searching saja mau belajar tentang apa, ada semua. Tetapi ada satu yang tidak bisa digantikan dari situ, ada. Mungkin kita bisa mendapat ilmu, mungkin kita bisa dapat pengetahuan, tetapi tidak mungkin kita bisa menyampingkan adab ketika kita belajar. Ilmu itu tidak melulu langsung membuat seseorang beradab, Bapak Ibu. Tetapi dengan adanya adab, ilmu itu menjadi sempurna. Kayak pincang, ilmu tanpa adab itu pincang. Adab tanpa ilmu juga seperti kosong. Jadinya dua hal ini saling menguatkan, antara ilmu dengan adab. Ya. Kita contoh orang-orang dulu ketika bertemu gurunya, kiainya, dari jauh aja tuh udah melihat kiainya, mereka berhenti dulu Bapak Ibu, nunduk. Karena apa? Karena bukan nunduk kepada orangnya, tunduk akan keilmuannya, cium tangannya. Saya teringat dulu ketika di pondok, kalau ada kiai habis mengajar, ada sisa air minumnya itu rebutan, ngalap berkah dari kiai. Saking sebegitunya kepercayaan kita itu, saking sebegitunya adab kita terhadap kiai. Nah itulah yang sekarang ini jadi luntur, Bapak Ibu. Luntur kalau melihat gurunya ya sudah biasanya, hai Pak, apa kabar Pak, kayak temannya gitu. Nah ini mungkin yang harus terus kita pupuk dari generasi kita. Ya, jadi adab tanpa ilmu itu kosong, ilmu tanpa adab juga pincang. Jadi keilmuan harus senantiasa didukung dengan adab yang bagus. Dari situlah makanya tadi saya katakan, orang yang pintar di Indonesia itu banyak sekali, tapi orang yang memiliki adab itu sedikit. Makanya banyak, mohon izin, yang mungkin korupsi. Itu orang-orang bukan orang-orang yang tidak pintar, tapi karena adabnya, karena akhlaknya, ya. Sehingga dia berbuat seperti itu. Dia tahu itu salah, tetapi karena akhlaknya mungkin yang tidak menunjang keilmuannya, oleh karenanya aturan-aturan ditabrak. Ini yang tidak kita harapkan. Oleh karenanya ketika kita memiliki ilmu, senantiasa kita iringi dengan adab yang baik. Itu Pak Ustadz. Sama-sama Pak Ustadz. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau tanya. Pak Ketua mungkin. Ini kalau nggak ada yang bertanya, ada dua kemungkinan. Sudah sangat paham atau nggak paham sama sekali. Mudah-mudahan yang pertama sudah sangat paham. Silakan Pak Ketua, Pak Ustadz, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz. Ya. Ilmu yang pagi hari ini kita pelajari salah satunya adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Tadi memang beberapa orang yang mempelajari ilmu dan banyak ilmunya juga belum tentu memberikan manfaat. Bagaimana Ustaz untuk ya walaupun tidak banyak yang kita dapatkan, ilmu ini menjadikan bekal dan manfaat kepada kita. Nah ini ada sebagian kita tidak mencari ilmu tapi malah bermanfaat terkadang. Jadi contohnya mungkin ya belajar yang di handphone itu
tidak usah belajar, tapi sering dilihat terus handphonenya. Tapi yang kita belajar ilmu kepada guru-guru kita, pada kiai-kiai kita, itu malah sering dilupakan, tidak didawamkan. Bagaimana supaya ilmu itu benar-benar bermanfaat dan menjadikan manfaat nantinya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik juga. Kadang-kadang ilmu yang kita pelajari di sekolah tidak kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang kita pelajari dari guru kita tidak aplikasikan sehari-hari. Tetapi ilmu yang dari handphone itu malah bermanfaat, gitu ya kira-kira ya Bapak Ibu ya. Iya. Kenapa? Karena kadang-kadang hidup kita itu realistis, sedangkan ilmu kita itu idealis. Realistis maksudnya dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang yang kita pelajari dari bangku sekolah misalnya, atau dari guru-guru kita, atau dari ustadz-ustadz kita itu ilmu yang idealis. Idealis itu dalam artian tidak langsung dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada begini analoginya atau contohnya atau perumpamaannya. Orang kuliahnya jurusan pertanian misalkan, tetapi ketika kerja dia menghadapi kertas saja, bukan tentang pupuk, bukan tentang bagaimana dia menumbuhkan itu tumbuh-tumbuhan biar cepat panen dan sebagainya. Tetapi apakah ilmu itu tidak bermanfaat? Pasti bermanfaat. Memang kadang-kadang tidak langsung, tapi berproses ilmu itu lambat laun akan tetap bermanfaat. Makanya kita selalu berdoa begini, ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat, bukan hanya bagi pribadi kami, tetapi juga bagi orang lain. Ya Allah, berikanlah ilmu yang dapat kita berbagi kepada orang lain. Kita belajar dari ustadz kita, dari guru kita, bukan hanya mungkin ilmu-ilmu di dalam kita, tetapi dari handphone mungkin. Karena dari handphone itu begini, kita bebas memilih apa yang kita mau belajar. Biasanya begitu, makanya tadi saya katakan realistis. Kita butuh apa nih? Biasanya kan begitu, kebutuhannya apa, kemudian kita searching di handphone, keluarnya apa, dan itu yang langsung kita terapkan jawabannya. Kita butuh jawaban, sedangkan kita sedang tidak bertemu dengan guru misalnya. Nah, sedangkan yang kita pelajari bersama guru itu bukan yang ingin kita tanyakan, tetapi ilmu baku. Nah, kadang-kadang juga ada yang mengatakan begini, itu ilmunya nggak ada di bangku sekolah. Betul. Ilmu itu ada dua, ilmu yang ada di bangku sekolah dan ilmu yang ada di masyarakat. Pengalaman, ya, pengalaman dan juga ilmu baku. Nah, tadi yang di handphone itu adalah ilmu yang tidak baku, artinya ilmu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Lantas bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya kita punya ilmu dari guru kita, itu nanti akan bermanfaat Pak suatu saat, walaupun mungkin tidak setiap saat ya. Jadi kalau kita nyari di handphone itu bagus ya, tetapi perlu disaring juga siapa yang mengatakan itu. Carilah narasumber yang memang memiliki latar belakang keilmuan yang mumpuni dengan apa yang kita cari. Kita cari tulisan di internet, kita searching, itu muncul, tetapi banyak yang menulis itu tidak sesuai dengan kompetensi keilmuannya kadang-kadang. Nah, inilah yang saya maksudkan, kita tetap membutuhkan guru. Wa irsyadi ustadzun itu masih wajib. Kenapa?
karena kita harus betul-betul tahu kapasitas orang. Pak Ustadz, mungkin Silakan. pertanyaan terakhir dari kami. Seperti yang kita ketahui dan maklum kan, di setiap masjid pasti yang hadir itu kebanyakan orang tua atau sepuh. Dan kadang kalau kita ngajak untuk kajian ilmu, yang mereka jawab, saya mau udah tua gitu, jangankan paham, kadang-kadang hari ini jelasin besok ya lupa. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah menuntut ilmu di usia tua itu termasuk pekerjaan yang sia-sia karena nggak paham gitu? Dan terus kedua, apakah sama pahala yang sudah memahami ilmu atau yang sudah tua yang cuma dengerin aja gitu, Bapak Ustaz, tanpa memahaminya? Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Di sini saya yakin semuanya tidak ada yang tua, alhamdulillah, masih muda semua. Ya. Saya melihat wajah-wajah belia semua di sini, wajah-wajah ahli surga semua. Jadi pertanyaan itu bukan buat di sini, ya Pak Ustadz, ya, bukan buat di sini karena semuanya masih muda. Saya lihat baru 17 jalan-jalan. Ya. Bapak Ibu, masjid itu ini bukan hanya untuk yang tua. Masjid itu harus terus aktif. Kadang-kadang saya melihat anak-anak itu jarang yang mau ke masjid. Kenapa? Karena masjid tidak ramah dengan mereka. Kadang-kadang mereka lari-larian dimarahi, kadang-kadang mereka teriak-teriak dimarahi. Jadi mereka sudah malas jadinya ke masjid karena mereka menganggap di masjid itu tidak ramah bagi mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kita arahkan mereka ketika masuk ke dalam masjid, jangan lari-larian. Boleh di luar lari-larian dulu, setelah masuk ke masjid kita niatkan untuk sholat. Nah, apa tujuannya? Biar masjid itu tidak diisi dengan generasi lanjut saja, tetapi juga diisi dengan generasi muda. Regenerasi itu menjadi penting. Lantas bagaimana dengan generasi-generasi yang sudah lanjut? Apakah menjadi sia-sia ketika mereka datang menghadiri majelis ilmu? Tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu. Tadi saya mengatakan innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu dilihat atau dinilai dari bagaimana niat orang tersebut. Ketika dia datang ke masjid untuk meniatkan sholat subuh, lanjut dengan mengaji dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran atau yang biasa kita sebut dengan taklim, maka disitulah pena malaikat sudah mulai berjalan. Sudah mulai dicatat ini malaikat siapa ini, Bapak Ibu. Sebelah kanan jadi spion kita ini malaikat Raqib. Mulai itu penanya berjalan ketika kita jatuhkan niat, saya mau ke masjid, saya mau sholat subuh, catat oleh malaikat Raqib. Setelah sholat subuh, kok rame-rame ini mau ngapain? Ternyata ada taklim, saya ikut, catat lagi tuh malaikat Raqib. Walaupun dia gak ngerti apa yang dibaca oleh ustadz ini, apa yang disampaikan oleh ustadz ini, saya gak paham, tapi pahalanya sudah dicatat oleh malaikat Raqib sebagai sebuah amal kebaikan. Jadi semuanya ini udah dicatat semua. Even dia tidak paham apa yang disampaikan, tetapi setidaknya dia sudah menghadiri majelis ilmu. Keluar dari sini minimal ada yang diingat-ingat tadi apa yang diomongin sama Pak Ustadz ya. Dia masih ada tuh memorinya, tambah lagi catatannya. Kemudian dia sampaikan lagi kepada orang lain, dicatat lagi. Inilah yang dinamakan niat, Bapak Ibu. Jadi gak usah khawatir, Pak Ustadz saya udah tua misalnya. Dan ini dicontoh di masjid yang lain, bukan di sini ya. Ini pokoknya masih muda semua. Ya, jadi tidak usah beranggapan bahwa saya terlambat belajarnya. No. Belajar itu
sepanjang hayat kita, mulai dari buaya sampai dengan kita menjelang masuk ke dalam liang kubur. Justru itu yang harus terus kita jaga. Ya, tadi yang saya sampaikan juga, bagaimana cara kita bisa husnul khotimah, itu yang paling penting. Ya, mantan preman banyak Pak, tetapi ketika meninggal sudah jadi mantan ya. Nah, kita yang khawatir nih, kita jangan sampai jadi mantan orang baik ya, jangan sampai menjadi mantan orang baik, jangan sampai su'ul khotimah. Kenapa? Karena di akhir nanti itulah. Nah, sebelum kita wafat, maka kewajiban menuntut ilmu itu menjadi hal yang sangat penting. Itulah yang saya angkat temanya pada pagi hari ini. Bagaimana kita mendapatkan ilmu walaupun sedikit sekali. Ilmu itu bukan hanya banyak dan sedikitnya, bermanfaatnya sebetulnya ya, bermanfaatnya. Tadi contoh gampangnya aja, kita sholat, kita nggak tahu apa maksudnya, kita hanya taat sama Allah saja, udah suruh sujud-sujud, suruh ruku-ruku, suruh tahiyat-tahiyat, itu saja itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi kita sempurnakan dengan kita tahu maksud dari setiap gerakan sholat kita. Sekarang gampang lagi mau ngaji, handphone di bawah-bawah ada aplikasi Al-Quran, kita gampang, kita baca saja ayat Al-Quran berapa satu hari, terus lama-lama hantam itu Bapak Ibu, pelan-pelan ya, tergantung apa yang kita niatkan. Intinya adalah yang ingin saya sampaikan, ilmu itu tidak terbatas banyak dan sedikitnya, tetapi kita lihat dari aspek kebermanfaatannya bagi pribadi kita dan juga bagi orang lain ya. Mudah-mudahan dapat terjawab semua pertanyaannya. Cukup Pak Ustaz? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan pertemuan kita pada subuh sampai dengan pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan harapan kita yang pertama, kita semua yang hadir di sini diberikan panjang usia dan berkah, diberikan kesehatan lahir dan batin. Keluarga kita yang mungkin saat ini sedang dirawat di rumah sakit, sedang mendapatkan cobaan dari Allah, diberikan kesehatan, kesembuhan seperti sedia kala. Keluarga kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Pasangan kita menjadi pasangan yang senantiasa taat beribadah kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup juga dengan membaca doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi